Karena gue mikir atasan tuh, wah ini orang yang udah berpengalaman, lebih pintar, lebih senior, digaji lebih gede, pasti dia udah jago banget lah dalam melakukan pekerjaannya. Selamat datang di podcast Career Buddy, podcast yang ngobrolin seputar karir. Masih bersama gue, Hana. Kita akan ngebahas soal gimana sih cara kerja yang baik sama bos. Tapi di episode kali ini, gue akan ngebacain curhatan yang udah masuk. Dan Vicario bakalan ngasih advice atau perspektif gitu ya untuk menghadapi masalah yang lagi dihadapin sama salah satu followers Career Buddy. Halo Rio. Halo Han. Oke, langsung aja kali ya gue bacain curhatannya. Boleh. Oke, hai Min, aku mau curhat dong. Sebaiknya aku harus kayak gimana ya? Aku baru aja ganti bos nih, karena bos aku yang lama itu resign. Jujur aku kurang nyaman kerja sama bos yang sekarang, karena dia demanding, tapi nggak bisa mengkomunikasikan standar yang dia mau gimana. Jadi berasanya tuh aku bodoh banget. Sering salah, kerjanya sering salah, padahal selama ini kerjaan aku beres-beres aja, baik-baik aja. Gara-gara ini berapa kali nggak bisa menuhin keinginannya, akhirnya dia suka marah ke aku. Terus kalau aku kasih pendapat, sering kali nggak digubris. Jadi kayak suka ngerasa nggak dianggap. Oke, gimana ya Min untuk ngadepin bos kayak gini? Gimana menurut lo ya? It's quite tough ya, dengan situasi seperti itu. Punya atasan yang ekspektasinya nggak clear, terus juga udah coba diomongin tapi belum menemukan hasilnya. Alright, oke. Kita bisa discuss karena gue kan juga nggak punya semua informasi sesuai yang orang ini tanyakan. Right? Tapi kita bisa coba sama-sama mencari lah kira-kira apa aja sih kemungkinan solusinya untuk situasi ini. Oke. Jadi gimana nih? Mungkin Harus pertama-tama, pertama-tama gue akan mencoba untuk kalau gue jadi si orang ini, gue akan coba mikirin dulu gitu. Apakah worth it atau enggak buat stay di perusahaan ini on the very first place. Jadi kan posisinya adalah, again ya, gue merasa hubungan sama atasan kita itu adalah mungkin top 3 faktor paling penting untuk menentukan apakah gue mau kerja atau stay di perusahaan tersebut apa enggak. Karena bahkan mungkin kayak gue lebih pilih mengerjakan hal yang gue nggak suka, tapi gue punya relationship yang bagus sama manajer, dibandingkan gue melakukan hal yang gue suka, tapi hubungan gue tuh nggak oke. Nah, jadi kalau misalnya, tadi kan kelihatannya hubungannya udah bener-bener sulit ya, kayak atasannya demanding, tapi nggak bisa mengartikulasikan, juga udah dicoba diobrolin tapi susah. Nah, gue pengen lihat dulu nih, buat si penanya ini, kira-kira apa alasan yang lo punya untuk tetap bisa stay di perusahaan tersebut. Right, coba listing down dulu deh semuanya. Gitu. Apakah worth it untuk lo kerja sama atasan yang seperti ini dengan benefit atau dengan hal positif yang lo dapatkan di perusahaan tersebut? Lo bisa list down misalnya secara finansial, secara gaji, mungkin secara saham, benefit, allowance, asuransi, segala macam. Terus juga lo bisa bandingin kayak kira-kira project yang lo kerjain seperti apa. Terus situasi pertemanan lo juga gimana di situ. Jadi lo bener-bener listing down apa hal-hal yang membuat lo merasa worth it nggak sih untuk ngelanjutin kerja di perusahaan tersebut. Karena kalau misalnya dari lo bandingin, lo ngerasa kayak, aduh udah nggak worth it banget nih untuk kerja di perusahaan ketika gue punya hubungan kayak gini sama atasan gue, mungkin lo bisa langsung mengeksplor, nggak langsung tiba-tiba lo resign ya, tapi lo mulai memikirkan untuk ganti atasan dulu. Yang dimana selalu defaultnya adalah kalau mau ganti atasan, coba cari dulu atasan lain yang ada di dalam organisasi yang sama. Karena internal transfer itu, resikonya lumayan kecil. Lo nggak harus untuk cari lagi kerjaan yang baru, nggak harus kenalan sama banyak orang baru, nggak harus terlalu membuktikan diri lo lagi, tapi lo bisa langsung connect dan cari ada opportunity apa di dalam organisasi lo. Jadi secara resiko tuh jauh lebih kecil, karena lo udah lebih kenal lah sama orang-orangnya. Right? Nah, terus yang kedua, kalau misalnya dari hasil eksplorasi lo di dalam, lo tidak menemukan bos yang lebih oke daripada atasan lo mulai cari di luar sana. Gitu. Kira-kira dari hasil lo interview, gitu, lo bisa nggak sih menemukan atasan-atasan yang mungkin lebih oke daripada atasan lo yang sekarang, while at the same time, secara overall,
lo merasa offer tersebut tuh lebih bagus. Karena jangan sampai di perusahaan lain lo dapet bos yang lebih bagus. Tapi gaji lo turun jauh banget dan lo ngerjain hal yang sangat membosankan. Mungkin kalau lo ngebandingin hal tersebut, lo lebih pilih buat stay. Nah, tujuannya untuk mulai mencari keluar dulu, sebenarnya nggak necessarily lo harus resign. Tapi untuk mengkalibrasi ekspektasi lo. Karena bisa jadi, lo punya ekspektasi yang terlalu berlebihan akan atasan seperti apa yang sebaiknya lo miliki. At least itu juga problem yang gue hadapin ketika gue pertama kali lulus. Karena gue mikir atasan tuh, wah ini orang yang udah berpengalaman, lebih pintar, lebih senior, digaji lebih gede, pasti dia udah jago banget lah dalam melakukan pekerjaannya. Nah, gue bertemu dengan manajer-manajer yang keren, tapi gue juga ketemu manajer-manajer yang mungkin kurang cocok cara kerjanya sama gue. Nah, jadinya wajar banget aja kalau ternyata mungkin kita punya ekspektasi yang kurang sehat terhadap atasan yang bagus tuh seperti apa. Karena banyak orang, oh gue mau atasan gue tuh technicalnya bagus, soft skillnya bagus, orangnya bisa diajak berteman, terus orangnya juga asik, orangnya humoris, dan bla 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 bla. Padahal sebenarnya kita nggak butuh semuanya, kita cuma butuh beberapa hal aja. Nah, jadi tujuan proses ini adalah untuk mengkalibrasi ekspektasi lo terhadap atasan. Nah, bisa jadi dalam proses itu lo menemukan setup yang lebih bagus, and if jawabannya adalah lo pindah tim atau pindah perusahaan, then so be it. Ngomongin soal pindah tim nih, ini kan kayak apa ya, agak tricky gitu dalam artian karena let's say kalau misalnya divisi marketing gitu ya di kantor, ada marketing yang emang timnya cuma satu, marketing ya timnya itu doang. Tapi ada juga kantor yang misalnya divisi marketing, tapi dia ada cabang-cabang divisi lain gitu ya. Kayak misalnya, let's say itu departemen marketing, terus nanti ada divisinya, misalnya divisi campaign. Yang satu divisi marketing offline, sales misalnya. Yang satu lagi anak kreatif, gitu kan, tim kreatif yang kerjanya bikin konten marketing gitu. Nah, kalau yang kayak gini nih enak kan, bisa, ya oke, gue nggak cocok di konten marketing, misalnya gue bisa loncat ke campaign, misalnya. Itu kan ilmunya masih sama, basicnya masih sama, paling fokusnya aja yang beda. Kalau pindah kayak gitu, gimana kalau misalnya gue ada di kantor yang dimana satu divisi ya satu gitu, kayak marketing ya marketing tok gitu kan, udah nggak ada cabang-cabangnya lagi tuh. Terus nanti misalnya ke operation gitu misalnya. Nah, operation misalnya yang ada beberapa cabang lah, karena biasanya kan kalau operation tuh lebih kompleks gitu kan. Nah, gimana kalau yang kayak gitu tuh ya? Misalnya gue di marketing nih, marketing timnya cuma satu. Sedangkan yang banyak tuh operation, sisanya HR satu, finance satu, kayak gitu. Ya. Well, first and foremost, tanyain ke diri lo sendiri, lo udah siap belum untuk meninggalkan function tersebut? Kalau misalnya memang cuma ada satu posisi di dalam perusahaan. Right? Karena kan optionnya adalah antara lo tetap ngerjain marketing, tapi mungkin di perusahaan lain, karena lo udah segitunya nggak mau kerja sama bos tersebut, atau lo pindah ke tim lain di perusahaan yang sama. Cuma konsekuensinya adalah lo nggak ngerjain marketing lagi. Nah, itu ditimbang tuh, plus dan minusnya seperti apa. Kira-kira kalau misalnya lebih bagus untuk pindah ke perusahaan lain, karena misalnya lo masih pengen spend time untuk di marketing, ya dan pindah ke perusahaan lain. Nah, tapi make sure juga misalnya secara gaji, secara job security, dan secara culture-nya juga cocok. Nah, tapi kalau misalnya lebih ngerasa kayak, gue tuh suka sama organisasinya, dan gue sebenarnya lebih nggak masalah untuk mengeksplor role lain, ya itu juga bisa-bisa aja untuk stay. Nah, terutama kalau mau stay, tapi pindah nih posisinya, disinilah menurut gue semakin pentingnya untuk kita itu invest di transferable skill. Apa itu transferable skill? Transferable skills adalah skill-skill yang dimanapun role kita itu akan selalu kepake. Contoh transferable skill itu seperti apa? Transferable skill contohnya adalah misalnya komunikasi. Kemampuan komunikasi, mau lo jadi orang marketing, mau jadi orang sales, mau jadi orang operations, itu akan selalu dibutuhkan. Cuma mungkin cara komunikasinya akan berbeda. Nah, coba deh cari role-role di mana skill yang udah lo punya sekarang itu bisa membuat lo bisa bekerja dengan efektif di role yang akan lo masukin tersebut. Let's say, misalnya kalau lo adalah orang marketing, right? Tapi misalnya lo harus pindah ke tim operations. Nah, coba cari deh role di operations yang dimana kemampuan marketing lo itu tuh bisa bermanfaat.
Let's say misalnya ternyata di tim operations itu ada satu bagian di mana itu berurusan dengan vendor-vendor, yang di mana vendornya itu adalah vendor marketing, right? Nah, bisa jadi juga di situ tuh skillnya itu kepake dengan pengetahuan lo sebelumnya di bagian marketing. Atau misalnya ketika di tim operations, sedangkan background lo di marketing itu lebih fokusnya ngerjain campaign. Enak banget karena orang-orang yang ngerjain campaign itu biasanya punya kemampuan project management yang general, sehingga itu bisa transferable ketika untuk mengerjakan project-project lainnya biarpun itu bukan project marketing. Nah, mungkin nanti perlu ada penyesuaian secara pemahaman domain, tapi kalau memang lo punya transferable skill yang oke, maka akan mudah untuk bisa pindah dari satu tim ke tim yang lain. Role model gue banget when it comes to transferable skill itulah Bapak Budi Gunadi Sadikin sih. Itu keren banget. Karena beliau itu jadi Menteri Kesehatan yang tidak punya background kedokteran. Dan itu gue inget banget ketika pertama kali dia kepilih, banyak orang yang menyaksikan, bisa nggak sih orang yang tidak punya background kedokteran itu bisa secara efektif menjadi seorang Menteri Kesehatan. Dan beliau membuktikan, karena kalau gue ngeliat dari profilnya beliau itu udah pengalaman banget sebagai seorang manager, sebagai seorang CEO, udah jadi CEO Bank Mandiri, udah jadi CEO dari perusahaan-perusahaan besar. Jadi dia tuh udah tahu gimana caranya memanage dalam skala yang besar. Nah, jadi biarpun dia nggak punya domain expertise di bagian kesehatan, dia tetap bisa efektif menjalankan tugasnya sebagai Menteri Kesehatan. Dan yang gue tahu adalah dia punya beberapa staf ahli yang memang memiliki domain expertise di bidang tersebut. Sama juga. Jadi nanti kalau misalnya lo pindah ke dalam departemen lain dan lo kurang secara domain expertise-nya, lo bisa buka-bukan aja sama manajer baru lo, dan mungkin lo akan dipasangkan dengan orang lain yang lebih expert di bidangnya, sehingga dia bisa ngebantu proses lo supaya lo bisa adjust dengan lebih cepat. Gitu. Jadi jangan langsung lihat, wah, gue pindah tim bakal berat nih, gitu. Nggak juga. Gitu. Ada momen-momen dan ada role-role tertentu yang bisa membuat pengalaman lo sebelumnya itu bisa berguna di role baru tersebut. Menarik. Berarti sebetulnya kita bisa aja manfaatin HR ya. Maksudnya dengan cara kita nanya. Kadang kan kita nggak tahu betul-betul nih, apa sih pekerjaan atau role-role yang ada di dalam kantor kita gitu. Detailnya mereka tuh ngapain, kadang kan kita nggak tahu ya. Kita cuma tahu kayak, oh lo orang operation, kerjanya misalnya partnership yang kayak lo bilang gitu ya. Dan ternyata itu tuh skill yang dibutuhin tuh sama lah dengan skill yang selama ini kita latih gitu, yang dibutuhkan juga di role kita. Nah itu mungkin bisa kita tanya HR, ya nggak sih? Bisa juga, tapi kalau gue sebenarnya nggak terlalu banyak bergantung sama HR. Yang gue lakukan adalah, dulu zaman gue masih kerja kantoran, gue tuh punya KPI, seminggu sekali gue harus lunch sama orang yang nggak satu tim sama gue. Jadi gue akan cari di antara misalnya gue minta dikenalin sama orang, atau misalnya gue pas papasan di lorong, atau gue ngebuka kayak employee database, atau ngeliat organization structure, terus gue ajak kenalan aja. Dan gue ajak lunch. Oh, oke. Itu nggak awkward gitu suasananya? Nggak. Ya, balik lagi, karena kan itu juga ada tekniknya kan. Gimana caranya lo itu bisa, lo bisa memulai percakapan supaya itu tuh tidak awkward. Let's say ini salah satu contoh yang gue beneran pernah ngalamin ini, gitu kayak waktu itu lagi masih WFO, pas lagi WFO, terus ada satu talks internal di dalam perusahaan gue, terus ada salah satu orang dia tuh nanya pertanyaan, terus menurut gue pertanyaan bagus banget, dan gue kayak wah keren juga nih orang cara mikirnya. Dan 3 hari kemudian gue ketemu dia lagi di kantin, terus gue bilang, gue tahu lo kita nggak kenal sebelumnya, tapi gue ngeliat lo pas lagi di talks kemarin lo ngomong tentang subjek ini. Gue actually tertarik buat ngobrolin subjek itu. Lo mau nggak kita kapan-kapan lunch dan kita ngobrolin tentang itu? Oh wow, menarik. Itu suatu cara yang mungkin kita jarang ya terpikirkan seperti itu gitu, ya nggak sih? Karena biasa kita cuma kenalan, kita tahu ya basic kenalan doang. Hai, namanya siapa? Ini kerjanya apa? Oh ya udah, lo lagi sibuk apa? Literally pertanyaan-pertanyaannya basic gitu. Tapi ternyata ada satu cara yang bisa bikin orang itu kayak, oh lo pengen tahu lebih lanjut tentang ini, oh I'm so glad to share it for you gitu ya.
Exactly. Hmm. Dan kayak kalau nggak misalnya kalau misalnya setupnya adalah lo kerjanya di kantor yang virtual, right? Lo bisa aja misalnya kayak sering banget nggak sih ada meeting yang misalnya meeting 20 orang, 30 orang and you don't know kayak everybody in that meeting. Ya. Lo bisa juga kayak pas lagi di meeting lo ngelihat ada orang ini dari tim ini. Terus bisa abis meeting lo tanya, "Hey, gue baru pertama kali satu ruang meeting sama lo, kenalin gue Vicario, lo dari tim ini ya." Gue tuh actually dari dulu curious banget sama tim ini tuh kerjaannya apa. Gue pengen dong kapan-kapan kita ngobrol aja over like a Zoom call. Gue pengen tahu di tim lo tuh kerjaannya seperti apa sih. Kalau lo ada dokumen, bisa lo share ke gue juga ya. Siapa tahu tim lo tuh udah punya satu kayak dokumen yang menjelaskan skop pekerjaan timnya tuh kayak gimana. Kayak 9 enggak 10 out of 10 orang akan bilang, oh oke, let's do it. Jarang banget, gue hampir nggak pernah ditolak ketika melakukan hal itu. Paling nggak dibales ya. Dan kalau nggak dibales biasanya antara ke skip atau misalnya dia ngerasa ini nggak penting, ya udah nggak apa-apa. Tapi dari situlah gue jadinya bisa memperluas wawasan gue terhadap tim-tim apa aja yang ada di organisasi. Dan at the same time juga gue jadi bisa ngelihat di bagian mana kira-kira gue bisa fit in atau tidak. Contohnya, gue kan sebenarnya nama role gue kan program manager dulu. Basically program manager itu adalah project manager yang memanage beberapa project sekaligus. Jadi kita nggak di-expect untuk memaintain timeline secara detail, tapi kita untuk melihat project-project secara strategis dari atas. Di satu titik gue tuh galau. Apakah gue tuh pengen transisi menjadi seorang product manager? Nah, itu enak banget. Gue tinggal cari aja di directory siapa list product manager dan gue reach out aja. Halo, nama gue Vicario. Gue saat ini mengerjakan program management dan gue tertarik banget buat explore tentang product management. Gue udah sempat baca beberapa buku ini dan gue curious pengen tahu juga sih kalau di tim lo tuh kayak gimana sih setupnya. Karena gue ngelihat di company gue ini ada banyak banget role product manager, tapi gue bingung gue sebaiknya masuk ke produk mana. Kira-kira mungkin lo bisa kasih insight ke gue. Kalau buat gue yang masih pemula nih, enaknya gue mulai dari mana? Most people will say yes untuk ngajak untuk ngobrolin hal kayak begitu. Dan plus poinnya adalah gue jadi selalu bisa mengunlock peluang-peluang yang tidak tertulis di mana-mana. Karena seringkali yang terjadi adalah ketika lowongan itu udah dibuka dan dicari kandidatnya secara internal, biasanya mereka tuh udah cari-cari dulu nih secara internal siapa yang kira-kira bisa nge-replace orangnya. Baru kalau nggak ketemu, mereka publikasi ke satu organisasi. Kalau kita bisa kenal sama banyak orang, kita bisa menjadi orang yang ada di garda terdepan untuk mendapatkan lowongan tersebut sebelum lowongan itu tuh dipublish. Ya. Wah, enak banget nih kalau kayak gitu ya. Ternyata banyak manfaatnya. Dan cara lo tadi bisa diikutin tuh. Tadi lo 1 minggu apa 1 bulan ya untuk lunch sama orang yang di luar tim lo? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Wow, oke. Iya. Yeah. Wah, menarik. Ini mungkin juga salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk explore sebetulnya pekerjaan apa aja sih yang bisa kita masukin, ya enggak sih? Karena kadang kita ngerasa mentok di karir kita gitu ya, atau kayak somehow kok gue kayak tidak melihat masa depan gue di bidang ini gitu ya. Dan ini adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk akhirnya menemukan, gue bisa pindah ke sana nih gitu. Exactly. Lo juga bisa meng-compare manajer lo dibandingin manajer orang lain seperti apa. Terutama kalau udah agak lebih dekat lagi, mungkin nanti si orang itu bisa cerita manajer dia tuh kayak gimana. Karena mungkin let's say kita suka sama role-nya, tapi ternyata manajernya nggak lebih oke daripada manajer kita. Karena kan tadi konteks kita memulai perubahan ini adalah karena kita nggak cocok sama manajer kita. Tapi bisa jadi ternyata memang kebanyakan manajer di perusahaan tersebut memiliki karakteristik yang mirip. Right? Jadi memang kalau di situasi kayak gitu, then probably kita nggak bisa untuk stay di organisasinya. Tapi at least ketika kita punya informasi tersebut, kita mungkin jadi lebih punya rasa confident untuk kayak, gue kira gue nggak cocok masuk tim partnership. Tapi setelah gue obrolin, ternyata skill setnya mirip banget kok. Karena di tim partnership yang besar ada beberapa role yang spesifik di mana skill gue tuh bisa transferable buat ke role tersebut. Nah, itu juga ngebantu kita ketika nanti kita pilih kerjaan baru, wawasan kita bisa lebih luas. Kita nggak cuma mencari role yang sangat eksplisit atau sangat mirip dengan role kita sekarang, tapi kita lebih terbuka akan possibility apa yang bisa kita ambil. Wow. Wah, ini suatu cara berpikir dan suatu cara
action gitu ya, satu tindakan yang gue juga nggak pernah kepikiran sih, karena mikirnya kalau misalnya mau pindah karir ya Hmm. udah gitu, gue ikut bootcamp aja gitu, Hmm. sesimpel itu gitu. Di role yang gue rasa kayaknya ini berprospek gitu, kayaknya mungkin gue suka. Oh ternyata ada Hmm. cara-cara yang lebih, menurut gue lebih nggak membutuhkan effort yang begitu besar dibandingin dengan ikut bootcamp. Itu jelas effortnya besar kan, keluar duit, keluar Hmm. waktu, keluar tenaga. Hmm. Tapi kalau dengan ngobrol Hmm. kayak gini, ya walaupun Ya, ada effort untuk nyari tahu tentang orang itu dulu gitu ya, atau tentang role itu dulu, sehingga betul. biar orang itu mau lah ngobrol sama kita gitu, kenalan sama kita, sharing-sharing sama kita. Tapi menurut gue ya itu lebih ini sih, lebih efektif gitu cara Hmm. tersebut. Oke, wah menarik banget Betul. yuk. Dan sebenarnya bukan berarti jadinya nggak ikut bootcamp. Bisa jadi lo kan tetap ikut bootcamp karena kan ya itu kan sebenarnya cuma ngobrol kan. Maksudnya di dalam Ya, ngobrol itu kan orangnya juga nggak akan mungkin bisa ngajarin kita skill supaya kita bisa efektif di sana. Tapi dari ngobrol tersebut kita jadi punya tolak ukur. Gue nih seberapa jauh gapnya antara role yang mau gue apply dengan role gue saat ini. Jadi kita bisa menilai nih, gue nih perlu ikut bootcamp apa enggak? Gue perlu bayar lebih lagi nggak? Gue perlu alokasi waktu lagi nggak di luar jam kerja buat belajar supaya gue bisa masuk ke tim tersebut. The problem dengan kita itu melakukan misalnya daftar ke bootcamp atau kita mengikuti pembelajaran tapi kita nggak paham dulu tujuannya apa adalah jadinya nggak efektif. Jangan sampai kita udah punya mimpi, oh gue pengen banget jadi software engineer atau pengen banget jadi product manager, gue ikut bootcamp, tapi lu belum melakukan reality check sebenarnya kerjaannya itu seperti apa. Dan lu mau masuk ke company yang seperti apa. Padahal lu udah invest waktu dan uang sebanyak itu. ya, Jadi tetap aja, lo mungkin akan tetap butuh buat ikut bootcamp, tapi lo udah punya kesadaran bahwa ini nih, yang inilah manfaat dari gue ikut bootcamp. Ini benefit yang bisa gue dapatkan. Ini yang mungkin nanti gue jadi bisa cross check gitu. Kok pas di bootcamp diajarinnya kayak gini, tapi di organisasi gue kayak begini. Ya wajar lah, karena kan bootcamp itu kan lumayan generalisir buat banyak orang kan. Sedangkan organisasi itu akan punya konteks yang berbeda-beda. Jadi lo bisa punya insight untuk gimana menerapkan framework general yang lo pelajarin di bootcamp ini ke konteks spesifik yang ada di organisasi. ya. Jadinya lo bakal sangat kaya juga terhadap career shifting-nya kalau memang nanti akhirnya pindah tim. Ya, setuju. Jadi basicnya juga udah lebih oke gitu ya, karena pertimbangannya itu udah lebih matang ketimbang kayak yang tadi gue itu kan adalah lebih ke ya udahlah pilih bootcamp aja, kira-kira kayaknya jadi product manager enak. Ya udahlah mulainya dengan ikutan bootcamp gitu. Padahal bisa jadi ya ujung-ujungnya lu udah bayar, lu udah keluarin tenaga lu di situ, udah spend time di situ, ternyata lu come up dengan keputusan nggak cocok nih buat gue. Ya itu kan jadi kayak Ya, lebih sia-sia ya nggak sih? Mendingan caranya yang kayak benar. tadi gitu kan, lo ngobrol dulu gitu kan, cari tahu dulu tentang role ini gimana, kerja di situ gimana, dan lo cocok nggak sama bosnya gitu kan, cara kerja bosnya kayak gimana, asik nggak, ya itu sih. Jadi kayak lebih ada Exactly. motivasinya ya nggak sih, dan lebih Exactly. bagus lah pondasinya. Oke, wah ini kita ngobrolnya dari tadi yang bosnya itu sangat susah gitu ya di manage, karena nggak jelas gitu kan, tidak terstruktur juga ngasih feedbacknya, dan ternyata kita come up dengan berbagai pilihan yang sebetulnya bisa kita lakukan nih ketika kita ada di situasi ini. Dan mungkin buat teman-teman juga ini cara ini bisa digunakan gitu ya, ya. Kayak misalnya kalau misalnya let's say teman-teman punya masalahnya itu adalah di bos gue micromanage dan gue sangat tidak suka di micromanage, gue ngerasa tidak dipercaya. Itu mungkin juga salah satu hal yang caranya tadi itu bisa dipraktekin juga ya, yuk bertanya dulu gitu. Ini masih bearable Benar. apa enggak gitu. Ya enggak sih, kalau Benar. misalnya masih bearable, apa yang perlu gue perbaiki dan apa yang bisa gue lakukan supaya gue kerjanya enak gitu sama bos gue. Kalau misalnya emang udah nggak bearable, ya udah mau pilihan seperti apa, apakah Benar. mau pindah ke tim yang lain gitu di satu perusahaan atau justru mau pindah company. Oke, wow, mantap banget. So, oke, karena waktunya nih udah mepet banget gitu ya. Dan menurut gue ini pembahasannya udah sangat lengkap dan teman-teman juga bisa praktekin langsung gitu ya. Ketika kalian ngadepin bos-bos kalian yang menyebalkan itu, ingat satu prinsipnya, kalian tuh jangan menjadikan diri kalian sebagai korban gitu ya, tapi
kalian harus menjadikan diri kalian tuh sebagai aktor. Oke, gue punya bos kayak gini, apa yang bisa gue lakukan untuk mengimprove kondisi gue gitu ya, memperbaiki kondisi gue. Oke, thank you banget yuk untuk obrolannya. Sangat bermanfaat. Oke, kita ketemu lagi di next episode gitu ya. Nah, buat teman-teman yang ngerasa bahwa episode ini bermanfaat buat kalian, silahkan share di Instastory kalian dan tag @careerbuddy.id dan juga tag @vicario_renaldo. Kita akan dengan senang hati ngeliat tag kalian dan kita repost gitu. So, thank you guys sudah dengerin. Kita ketemu di episode berikutnya. Oke, sudah selesai.